Maka dari semua ini, kita harus pandai-pandai dalam memilih kata-kata yang akan kita sampaikan kepada makhluk Allah yang lainnya, agar kita bisa terhindar dari dosa lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah menjaga lisan atau lidah. Lisan atau lidah adalah salah satu organ di dalam tubuh kita. Lisan merupakan suatu alat untuk melakukan interaksi kepada makhluk Allah yang lainnya. Maka hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik-baik saja agar tidak mendatangkan masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, tetapi jikalau ia tak mampu, maka hendaklah ia diam. Dari hadis tersebut, Nabi menjelaskan kepada kita agar tidak berkata seenaknya saja, dan seharusnya kita terlebih dahulu memikirkan apa yang akan kita katakan. Fakir qabla an ta'jiba, berpikirlah dahulu sebelum melakukan. Di sini sudah sama-sama kita ketahui bahwa pengaruh lidah sangatlah penting bagi manusia. Akan tetapi, lidah bisa saja menjadi penentu kebaikan atau kehancuran kehidupan seseorang. Ini bukan berlaku di dunia saja, bahkan di akhirat ini pun berlaku. Terdapat 3 bagian di dalam diri manusia. Bagian yang pertama yaitu hati, bagian yang kedua yaitu lidah, dan yang bagian yang ketiga adalah seluruh anggota badan kecuali hati dan lidah. Allah menciptakan bagian-bagian tersebut memiliki tujuan masing-masing. Hati tujuannya kepada ma'rifat dan tauhid. Lidah atau lisan tujuannya membaca Al-Quran dan melakukan kesaksian dalam bentuk syahadat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan pada anggota tubuh lainnya bertujuan melakukan ibadah kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dari ketiga bagian ini memiliki pengawasan dan pemeliharaannya masing-masing. Yang pertama adalah hati. Hati diawasi oleh Allah, sehingga apa yang ada di dalam hati kita masing-masing tidak ada yang mengetahui kecuali diri kita dan Allah. Yang kedua adalah lidah atau lisan. Lidah atau lisan pemeliharaannya diberikan kepada malaikat pencatat amal. Di sini seluruh perkataan dan perbuatan kita semua di dunia tidak akan luput dari malaikat pencatat amal. Sedangkan yang ketiga yaitu anggota tubuh. Anggota tubuh diberikan Allah kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh anggota tubuh di dalam diri manusia ini dituntut untuk melakukan aktivitas kebaikan yang bermanfaat. Berkaitan dengan masalah lidah, sekarang adalah zaman modern, zaman di mana segala aktivitas menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dengan adanya sekarang para ilmuwan dengan menemukan dan membuat barang elektronik menjadi media interaksi seperti media sosial dan seluruh yang berkaitan dengan komunikasi atau interaksi. Tetapi di sini kita tidak hanya memandang kecanggihan barang elektronik tersebut, selain mempermudah pekerjaan, juga dapat menambah lisan kita. Kenapa saya menyebutkan menambah lisan? Dikarenakan jari jemari kita mengetik suatu kata yang buruk maupun yang baik, dan kata-kata tersebut langsung sampai kepada yang dituju. Itulah luar biasanya pada zaman sekarang ini. Maka dari semua ini, kita harus pandai-pandai dalam memilih kata-kata yang akan kita sampaikan kepada makhluk Allah yang lainnya, agar kita bisa terhindar dari dosa lisan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan. Yadkhulul jannata wa yudkhilun nar fasjunhu fa innahu kalbun aqur." Allah tidak menciptakan suatu pada raga manusia yang lebih utama daripada lisan. Ia dapat membuat orang masuk surga dan dapat menyebabkannya masuk neraka. Karena itu, jagalah lisanmu. Sesungguhnya dia adalah bagaikan anjing gila.
Terdapat salah satu sebuah kisah yang berada di dalam kitab Mukashifatul Qulub. Dianjurkan agar melihat dan membaca kitab tersebut agar tidak salah paham. Salah satu kisahnya mengisahkan tentang kelancangan ikan yang menyebarkan kabar kepada seluruh makhluk-makhluk lain tentang penciptaan Nabi Adam. Dikisahkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam, dan mereka pun semua sujud. Ingat, sujudnya malaikat di sini bukan menyembah Nabi Adam, melainkan hanya melakukan dan melaksanakan perintah Allah Sang Khalik. Lanjut ke cerita. Ketika malaikat telah semua sujud, hanya iblis yang tidak sujud. Kemudian Allah mengeluarkan iblis dari surga dan menurunkannya ke bumi. Konon, iblis langsung pergi ke laut. Makhluk yang pertama kali melihat iblis adalah ikan. Iblis lalu memberitahu ikan tersebut tentang penciptaan Nabi Adam. Iblis berkata kepada ikan, suatu saat nanti Adam akan selalu memburu dan menangkapi binatang-binatang di laut dan di darat. Setelah mendengarkan iblis, ikan itu langsung menyampaikan berita tentang Adam dan perbuatannya ini kepada seluruh binatang laut. Subhanallah, karena perbuatan inilah Allah kemudian menghilangkan lidah ikan. Yang terpenting dari ini semua, bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh lidah bukan kepada diri kita saja, tetapi juga menyakiti orang lain. Sungguh dosanya tidak akan terhingga oleh diri kita. Untuk itulah Nabi memerintahkan agar kita mampu menjaganya dengan tidak membicarakan hal-hal yang bisa menyakitkan hati orang lain atau menghindari perkataan yang tidak ada gunanya. Kembali kepada sabda Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, tetapi jikalau ia tak mampu, maka hendaklah ia diam. Semoga dengan penjelasan tentang lisan ini ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari, serta semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.